Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita akan coba mempelajari soal-soal TPA atau TIU yang sering muncul di sekolah kedinasan ataupun CPNS ataupun yang lainnya ya. TPA itu kan biasanya disebut di sekolah-sekolah kedinasan atau di SBMPTN. Kalau TIU itu sering kita dengar kalau di tes-tes CPNS. Nah, di sini tuh ada 20 soal, beragam jenis soal himpunan. Sebelum kita bahas soal ini, coba kita lihat materi dasar yang dulu sering kita jumpai ketika kita masih SMP ya. Nah, ini dia bentuk umum dua himpunan. Bentuk umum dua himpunan. Himpunan itu ada tiga variabel istilahnya, tiga yang diketahui. Nah, kalau dua himpunan itu cuma dua diagramnya. Ada cuma dua, jadi kalau misalnya nih ditanya yang anggota si A. Anggota si A berarti kan P sama si X. Berarti kalau ditanya jumlah A itu didapat dari si P ditambah dengan si X ya. Kemudian ada B. Kalau misalnya ditanya si B berapa sih? Berapa banyak anggotanya? Berarti dia terdiri dari Q tambah X ya. NB. Ini istilah-istilah dalam matematika kan. Mungkin orang-orang matematika udah tahu istilah ini. Nah, kalau misalnya yang masih ini umum dengan masih kurang tahu tentang istilah matematika ya NB ini jumlah anggota yang ada di dalam si B yaitu Q tambah X. Nah, jadi kesimpulannya kalau si A digabung si B itu totalnya berarti kan anggota AB tambah X, anggota B Q tambah X. Irisannya yang mana? Irisannya dikurang si X, ya kan? Itu dia penggabungannya. Kenapa dikurang si X? Karena si X-nya dihitung dua kali, padahal kan cukup sekali aja. Kalau kita pakai rumus diagram Venn. Jadi kesimpulannya, A digabung B itu diperoleh dari total si A. Si A aja nih, berapa? Kemudian tambah si B dikurang dengan irisan. Kenapa dikurang? Kenapa dikurang nih si irisannya? Karena waktu kita hitung si A, X-nya masuk. Waktu kita hitung total si B, X-nya juga masuk. Jadi X-nya udah 2 kali masuk nih. Makanya kita kurang sekali biar X-nya hilang 1. Jadi cuma tinggal 1. Paham ya? Nah, jadi kalau misalnya nanti jumpa di soal, kapan terjadi pengurangan ini? Ya, ingat aja ya yang poligami yang masuk di kedua-duanya itu kita kurang. Nah, nanti lebih jelasnya kita coba bahas soal. Kemudian kesimpulannya langsung ya, kebetulan ini PPT waktu lagi PPG. Nah, ini kesimpulannya kayak tadi, jumlah A ditambah jumlah B dikurang irisan si A dan B. Atau yang masuk di kedua keluarga. Ini kalau yang 3, ada A, ada B, ada C. Nah, total A ditambah total B. Ini ya total A, ini yang dimaksud total A. Semua dalam lingkaran ini. Nah, total A. Berarti yang 2 biji ini terhitungnya 2 kali. Ya kan? Nanti waktu di si B dia terhitung lagi. Nah, kemudian total A tambah total B, total C. Yang poligami semuanya kita kurang. A, B. Nih, di sini ini kita kurang. Karena dia terhitungnya 2 kali. Nah, kemudian dikurang A sama C. Yang ini nih. Yang merah ini. Kemudian dikurang A iris B. Ya, ini 2 kali ya. Seharusnya ini nggak usah ini. A iris B. Langsung B iris C. Yang ini ya. B iris C. Kemudian ditambah yang suka ketiga-tiganya. Suka ketiga-tiganya mana nih? Yang di tengah-tengah ini nih. Yang ketiga-tiga irisan masuk ke wilayah A dia masuk. Wilayah B dia masuk. Wilayah C dia juga masuk. Jadi, kalau misalnya kita lihat di rumus ini. Semua yang berdua, yang double ini semuanya kita kurang. Nah, jadi kalau misalnya yang istilahnya yang poligami ini kita kurang semua, kalau trigami kita tambah. Tok yang poligami aja dikurang. Nah, kita coba lihat contoh soalnya. Di sini ada contoh
soal coba kita telaah ya. Ini dari 40 siswa di suatu kelas terdapat 26 siswa gemar matematika, 20 siswa IPA, 7 siswa tidak gemar matematika maupun IPA. Banyak siswa yang gemar matematika dan IPA adalah, ini rumusnya nih, berarti total, selalu total sama dengan total siswanya berapa. Total ini diperoleh dari anak matematika ditambah anak IPA, dikurang yang poligami, ditambah yang tidak matematika dan IPA. Berarti setiap yang poligami selalu kita kurang. Ini tinggal kita input aja, berarti total siswanya semuanya 40 nih. Dari 40 siswa, berarti totalnya 40. Sama dengan 26. 26 gemar matematika. Oke, masuk. Tambah IPA 20. Kurang matematika dan IPA. Nah, inilah yang mau kita cari. Nah, kan sesuatu yang nggak kita tahu, kita misalin aja sama X, biar tulisannya lebih singkat ya. Matematika IPA, nggak tahu nih, X. Kemudian tambah, tidak matematika dan IPA, 7. Nah, ini dia. Kalau misalnya kita gambar ke diagram yang ini dia, di luar si lingkaran ya. Ini dia 7. Jadi, 40 sama dengan 26 tambah 20 tambah 7. Dapatnya 53. Dikurang X. Nah, ini kan cuman berubah tempat nih. Kalau dalam matematika, kalau X-nya di sebelah kanan, ini jadi min. Kalau pindah rumah, dia jadi plus. Ya kan? Min X. Berarti jadi X. Nah, kemudian 53. 53 memang sebelah kanan. 40-nya dipindah. 40. Sebelah sini plus. Dipindah kemari jadi min. Berarti X sama dengan 13. Nah, berarti nanti di sini X-nya 13. Yang suka matematika dan IPA. Oke. Kita coba masukin nih. 13. Betul nggak? Cek. Ya, benar ya. 13. Nah, jadi di sini perhatikan baik-baik. Kalau misalnya ditanya yang hanya matematika, kata-kata di hanya itu di garis bawahi. Kalau ditanya yang hanya matematika, berarti nggak boleh bercampur dengan anak IPA. Ada berapa orang? Ya ini, 13 orang. Kalau misalnya ditanya yang suka matematika, berarti anak IPA boleh masuk. Anak IPA yang suka IPA, suka matematika, dia dihitung. Berarti ada 26. Cocok kan sama soalnya? 26 orang siswa gemar matematika. Nah, kalau misalnya ada pertanyaan nanti yang hanya suka IPA, berarti yang poligami nggak boleh. Yang suka matematika, suka IPA itu tidak masuk tuh. Ada berapa orang tuh? Ada 13. 13 orang. Berarti yang hanya IPA aja itu ada tuh 7. Nah, jadi kalau misalnya ditanya yang suka IPA, berarti yang suka IPA adalah 7 tambah 13. Nah, 13 ini adalah anak-anak yang suka matematika dan IPA. Kalau ditanya yang suka IPA, berarti 7 tambah 13, yaitu 20. Nah, di sini yang sering terkecoh ya, ketika ada soal, biasanya kan kita jawab soalnya yang suka IPA gitu. Yang berapa banyak siswa yang suka IPA. Nah, kalau yang suka IPA berarti dia walaupun anaknya suka matematika nggak masalah. Berarti 7 tambah 13 yaitu 20. Tapi kalau kalimat pertanyaannya yang hanya IPA, ada berapa nih yang hanya IPA? Berarti yang poligami ini nggak boleh masuk. Yang hanya IPA doang, sorry. Yang hanya IPA doang berarti 7 orang. Jadi nanti di soal 20 siswa gemar IPA, kalau diketahui yang suka keduanya adalah 13, kalau ditanya yang hanya IPA berapa orang? Berarti dibuang yang poligaminya 20 kurang 13, yaitu 7. Jadi kalau misalnya nanti menyelesaikan soalnya pakai diagram, nanti total daripada si diagram ini yaitu 40. 13 tambah 13, 26. 26 tambah 14 nih, 7 tambah 7 yaitu 40. Jadi jangan dimasukin matematika 13 ini langsung jadi 26 ya. Hati-hati, 26 itu ada
yang suka IPA di antara 26 orang itu. Sedangkan yang ini 13 ini memang yang hanya suka matematika. Permainannya di kata ya, di kata-kata. Kalau ada hanya berarti nggak boleh bercampur sama yang lain. Kita tes jawab soal. Nah, kita tengok soal yang pertama. Soal yang pertama, dari sekelompok anak dalam kelas tercatat 20 anak gemar bahasa Inggris, 30 anak gemar bahasa Indonesia, dan 15 anak gemar keduanya. Banyak anak. Berarti ini kan total nih yang ditanya. Kita coba jawab ya. Berarti 20 anak gemar bahasa Inggris. Bahasa Inggris berarti sendiri nih. 20. Kemudian bahasa Indonesia 30. Oke. Kemudian dan 15 anak gemar keduanya, poligami. Setiap yang poligami kita kurang 15. Sama dengan anak-anak ini yang kita jumlahin ini, inilah si total. Total sama dengan total. Berarti berapa nih? 20 tambah 30 kurang 20 tambah 30 kurang 15 berapa? 30 kurang 15 15 ya. 15 tambah 20 berarti 35. Sama dengan total. Berarti jawabannya adalah 35. Ini ya jawabannya. D, 35. Jadi ketika jawab soal, langsung aja 20 anak gemar bahasa Inggris. 20 nih. Kemudian 30 anak gemar bahasa Indonesia. Oh, single kan? Bahasa Inggris sendiri, bahasa Indonesia sendiri. Berarti ditambah. Setiap yang sendiri-sendiri, single-single itu ditambah 15 anak. Gemar keduanya. Berarti ini poligami. Kita kurang. Habis info di soal, langsung ditanya banyak anak dalam kelompok. Berarti yang ditanya adalah totalnya. Nah, coba kita lanjut ke soal nomor 2. Dari 20 siswa diketahui 11 siswa senang menyanyi. Ya, langsung aja ya. Jawab. 20 siswa. Berarti 20 siswa ini total. Ya kan? 20 siswa ini kita peroleh dari sama dengan. Kalau total langsung sama dengan 20 totalnya. 11 siswa senang menyanyi. Nyanyi sendiri, single. 11. 15 siswa senang olahraga, single. Tambah 15. Dan 8 orang siswa senang keduanya. Poligami nih. Kita kurang 8. Yang ditanyanya, banyak siswa yang tidak senang menyanyi dan olahraga. Berarti yang tidak senang menyanyi dan olahraga. Berarti ditambah X. Kita mau cari dia ya. Kita kan nggak tahu nih banyak siswa yang tidak senang menyanyi dan olahraga berapa, nggak tahu. Sesuatu yang nggak tahu kita misalin aja sama X. Atau mau sesuaiin sama Y, Z, terserah lah. Pokoknya sesuatu yang belum diketahui. Ya. Jadi kita cari 20 sama dengan berapa tuh? 15 kurang 8, 7. 7 tambah 11, 18 ya. 18 tambah X. Berarti X-nya berapa? X sama dengan 20 itu 18 ditambah sesuatu. Berarti sesuatu ini harus berapa biar jadi 20? Tambah 2, ya kan? Berarti jawabannya adalah banyak siswa yang tidak senang menyanyi dan olahraga adalah 2. Jawabannya ya. Atau boleh juga pakai cara kedua. Cara kedua apa? Kita main dari baris itu ya. 20 sama dengan 18 ditambah X. Berarti 20 18-nya ini kan biasanya kalau dalam matematika 18-nya pindah ruas. Dari sebelah kanan pindah ke ruas kiri. Dasarnya plus, sebelah kanan pindah ke ruas kiri jadi minus. Kurang 18. Sama dengan X. Maka apa nih? 20 kurang 18, 2. Sama dengan X. Terserah ya mau
pakai logika yang mana. Kalau ini kan tadi 20 sama dengan 18 ditambah sesuatu, tambah X. Berarti X-nya harus berapa nih biar jadi 20? X-nya harus 2. X ini tadi kita misalinnya dari siapa? Dari banyak siswa yang tidak senang menyanyi dan olahraga. Atau boleh pakai cara main pindah-pindah ruas. Nah, kalau orang matematika kan biasanya gini nih, pindah ruas gitu. Terus nomor 3. Pada acara pendataan terhadap kegemaran jenis musik diperoleh data bahwa 5 orang suka musik pop. Langsung aja. Jawab. 15 suka musik pop. Kan single nih, berarti dia positif. 15. Kemudian dan 25 orang gemar musik klasik. Tambah berarti. Karena single. Ya kan, musik klasik doang. 25. Bila 10 orang gemar pop dan klasik. Nah, masuk si poligami, berarti kita kurang 10, serta 20 orang tidak gemar keduanya. Tambah 20. Berarti yang dikurang selalu yang poligami doang ya. Selain dari poligami, semuanya kita tambahkan. Pertanyaannya apa? Maka banyak sampel pada pendataan tersebut. Banyaknya sampel, berarti sama aja dia tanya total. Berarti ini semuanya sama dengan total. Nah, ini langsung aja. 15 tambah 25 kurang 10 berapa nih? 25 kurang 10 15. 15 tambah 15 30. 30 tambah 20 berarti 50. Berarti sama dengan 50. Ini adalah totalnya. Gampang kan? Berarti jawabannya adalah I ya. 50. Kemudian kita lihat nomor 4. Nomor 4. Dari 40 orang di dalam ruangan. Berarti ini total. Ya kan? 40 orang di dalam ruangan. Langsung aja. Kalau total 40. Setiap total itu langsung sama dengan. Apa maksudnya? 40 orang ini diperoleh dari siapa? 19 orang suka bunga mawar. Single dia. Berarti positif. 19. 20 orang menyukai bunga lili, single lagi, sama 24. Dan 15 orang menyukai keduanya. Nah, masuk si poligami, kita kurang. Banyak orang yang tidak suka keduanya. Oh, yang tidak suka keduanya kita tambah, karena yang kita kurang cuman yang poligami. Yang tidak suka keduanya nggak tahu berapa. Itulah yang mau kita cari, sesuatu yang nggak tahu, kita misalkan dengan X. Nah, berarti langsung 40 sama dengan berapa? 19 tambah 24 dikurang 15, 9. Ini 9 ya hasilnya. 9 tambah 19 yaitu 28. Ditambah X. Nah, berarti X-nya harus berapa? Kalau cara yang pertama tadi, 40 itu diperoleh dari 28 ditambah X. X-nya harus berapa nih biar jadi 40? Berarti ditambah 12. Ya, X-nya harus 12 di sini biar sama dengannya 40. Atau cara 2 versi anak matematika gimana? 40 sama dengan 28 ditambah X. Terus 40 28-nya pindah ruas ya. 28-nya dari sebelah kanan pindah ruas ke sebelah kiri. Kurang 28 sama dengan X-nya sebelah kanan. Kemudian 40 kurang 28 dapatlah nilai X-nya. Ya, terserah nanti mau pakai cara yang mana yang mudah. Jadi X-nya adalah 12. Jadi X itu tadi apa? Kita misalin dari banyak orang yang tidak suka keduanya. Jadi itulah dia yang nggak suka keduanya itu ada 12 orang. Nah, coba kita tengok nomor 5. Nomor 5 ada 40 peserta. Nah, berarti ini ada 40 peserta yang ikut lomba. Berarti ini sih totalnya. Langsung ambil kertas coret-coretnya. 40. Oh, total nih. Ada 40 peserta yang ikut lomba. 40 ini kita peroleh dari, kita simpulkan dengan sama dengan.
Lomba baca puisi diikuti oleh 23 orang. Baca puisi, berarti single. 23 orang, 23. Lomba baca puisi dan menulis cerpen. Nah, poligami, berarti dikurang 12. Selanjutnya, banyak peserta yang mengikuti lomba menulis cerpen. Jadi yang banyak peserta yang mengikuti lomba menulis cerpen. Nah, single kan yang ditanya, berarti menulis cerpen nggak tahu, itu yang kita cari, kita simbolkan dengan X. Oke, berarti langsung 40 sama dengan 23 kurang 12, 11 ya. 11 ditambah X. Jadi X-nya harus berapa biar jadi 40? X-nya kalau ditambah 11 ditambah berapa biar jadi 40 ditambah 29. Atau kalau pakai cara 2, 40 sama dengan 11 tambah X. Maka 40, pindahkan si 11-nya dari sebelah kanan jadi sebelah kanan ini jadi ke sebelah kiri. Dasarnya plus, nanti kemari jadi kurang. Sama dengan X. Ya. 40 kurang 11 itu jadinya berapa? 29 sama dengan X. Gampang kan? Cuman tambah-tambah kurang-kurang. Itu aja nih di materi himpunan. Nah, kalau orang matematika ini sebenarnya nggak boleh bilang pindah ruas. Nah, tapi di kedua ruasnya dikurang 11 ya. Cuman supaya kita cara cepat ya 11-nya dipindahkan, dasarnya plus jadi min. Tapi kalau konsepnya bagi orang matematika ini kedua ruas dikurangkan 11 ya. Intinya kalau mau jawab soal kita orang-orang bahasa Indonesia atau orang apa, itulah intinya apa, setiap yang poligami ya kita kurangin aja. Terus ini apa nih, dapat 11 tambah X. X ini sesuatu yang nggak kita tahu tadi, yaitu banyak peserta yang mengikuti lomba menulis cerpen. Kita dapatin, mau pakai cara 1, cara 2, X-nya sama dengan 29. Nah, berarti ini kita dapat jawabannya adalah 29. Kemudian nomor 6 nih. Nomor 6, nanti kalau mau nanya atau apa, tulis aja di kolom komentar ya, nanti kita sama-sama memperbaiki kalau ada salah. Kemudian ini warga Kelurahan Damai mengadakan kerja bakti. 90 orang membawa cangkul. Nah, kita mulai. 90 orang membawa cangkul. Ini masing-masing yang bawa cangkul berapa, nanti yang bawa sapu lidi berapa. Berarti 90 karena dia single, positif nilainya. 90. 48 orang membawa cangkul dan sapu lidi. Oh, poligami. Berarti kita kurang 48. Jika banyak warga 120, berarti ini masuk ke total ya. Totalnya 120 warganya. Maka yang hanya membawa sapu lidi adalah, kan ditanya nih, warga yang hanya bawa sapu lidi apa? Hati-hati ya sama kata-kata hanya. Nah, ini kita buat dulu. Hanya membawa sapu lidi. Kita hitung dulu yang bawa sapu lidi semuanya ada berapa orang. Yang bawa sapu lidi. Berarti nggak tahu, kita misalkan dengan X. Nah, sama dengan, ingat ya, setiap sama dengan, totalnya ada 120. Berarti kalau kita hitung 90 kurang 48, berapa tuh? 42. 42 ditambah X sama dengan 120. Maka X-nya sama dengan X sama dengan berapa? Kalau ini kan bisa langsung ditahu nih, X-nya berapa ya? Kalau ditambah 42 dapatnya 120, ya kan? Atau dapatnya berapa? 78 ya, 78. Atau cara keduanya, 42-nya diusir ke sebelah kanan, dipindahkan. Ya, sorry. Terus 120 pindah si 42-nya plus jadi minus. Berarti X-nya menjadi
78. Nah, 78 ini adalah yang membawa sapu lidi. Yang membawa sapu lidi itu ada 78 orang. Tapi yang ditanya di soal, hati-hati ya, jangan langsung milih D. Kita lihat nih, kata-katanya menjebak. Yang hanya. Dia hanya bawa sapu lidi, nggak bawa cangkul. Berarti yang hanya sapu lidi. Hanya sapu lidi itu adalah 78 yang bawa sapu lidi. Dibuang orang-orang yang berpoligami. Ada berapa nih? 48. 48 orang ini bawa cangkul sama sapu lidi. Berarti dia dalam golongan yang membawa sapu lidi ini ada 48 orang yang juga bawa cangkul. Makanya yang bawa sapu lidi tok mana nih? Kita kurangin, yang bawa sapu lidi ada 78, yang berpoligami yang bawa cangkul juga ada 48. Nah, berarti yang bawa sapu lidi hanya 78 kurang 48. Berapa tuh? 30 orang. 30 orang. Berarti jawabannya bukan D. D ini kalau pertanyaannya, maka yang membawa sapu lidi adalah, nggak ada si hanya ini ya. Si hanya ini nggak ada. Yang membawa sapu lidi ada berapa orang? 78. Yang hanya membawa sapu lidi 30. Inilah jawaban kita. Jadi hati-hati di situ. Ini sering kali nih terjebak di sini. Ini sering di soal TPA STAN biasanya kalau muncul soal himpunan dia menjebak dengan hanya atau STIS. STIS juga gitu. CPNS juga kadang-kadang ada satu. Waktu saya ikut itu ada satu nih soal yang menjebak hanya. Dia nanyanya hanya, bukan total yang ditanya. Tapi biasanya kita langsung milihnya kan gini nih, 78 langsung D. Dan jawabannya juga tersedia di sini. Nah, itulah dia jebakan Batman ya. Next, nomor 7. Nomor 7, perhimpunan pengrajin beranggota 73 orang. Nah, berarti ini langsung, itu totalnya berarti 73 orang. 73 orang total, berarti diperoleh dari siapa? Total orang ini sama dengan 42 yang memproduksi anyaman rotan. Berarti 42 rotan. Dan 37 orang memproduksi anyaman rotan dan bambu. Ya, masuk ya, poligami dia. Rotan sama bambu. 37. Kurang. Ingat, yang poligami selalu kita kurang. Banyak orang yang hanya, hati-hati lagi, ada si hanya di sini. Hanya memproduksi anyaman bambu. Jadi kita hitung ini dulu, yang anyaman bambu emang ada berapa orang. Nggak tahu kan? Nggak tahu, kita misalin dengan sesuatu angka. Berarti tambah, bosan kita sama X, kita pakai B aja ya, bambu. Yang memproduksi anyaman bambu. Kenapa ditambah? Ya karena single bambu doang. Oke, biasa. Lanjut. 73 sama dengan 42 kurang 37, 5. Tambah yang produksi bambu. Berarti bambunya harus berapa? 5 tambah berapa biar jadi 73? Misalnya nggak tahu nih ya, kalau nggak tahu gini hitungan. 73, 5-nya dipindahkan ke kiri, jumpa sama 73. 5 yang sebelah kanan plus, pindah jadi min. Sama dengan si bambu. Berarti 73 kurang 5 berapa? 68 ya. 68 inilah yang produksi si bambu. Nah, ini dia anyaman bambu. Anyaman bambu. Ada 68 orang. Jangan langsung milih D ya. Salah. Ini kalau pertanyaannya banyak orang yang memproduksi anyaman bambu. Oke, jawabannya langsung D. Nah, karena dia tanya hanya, bukan orang-orang yang berpoligami, hanya anyaman bambu, ada berapa orang? Nah, ambil. Yang suka anyaman bambu itu ada 68. Dalam 68 ini ada yang suka anyaman rotan. Yang suka anyaman rotan itu ada 37 orang. Berarti kita kurang. 37. Berarti sama dengan berapa? 31 orang.
31 orang yang hanya pakai anyaman bambu. Dia nggak masuk ke anyaman rotan, ya. Gampang kan? Cuman gitu-gitu aja, tambah kurang, dan bermain sama kata-kata sedikit. Hati-hati sama si D-nya. Next, 8. Dari 100 orang yang mendaftar STAN, 10 orang mendaftar ke D1. Oke, berarti total orangnya ada 100. 100 totalnya, sama dengan diperoleh dari 10 orang mendaftar ke D1. Oke, single nih, 10. Next, 50 orang mendaftar ke D3. D3. Single lagi, tambah 50. Dan sisanya ke D4. Ke D4, sisanya ke D4. Berapa orang? Nggak tahu. Sesuatu yang nggak tahu kita misalin sama X. Kan ke D4, single berarti kan D4 tok. Berarti kita buat D4 juga boleh. Nah, D4. Jika ada 20 orang mendaftar double, nah inilah dia orang yang poligaminya ada 20. Kurang. Setiap jumpa yang poligami kita kurang. Kita bermain sama yang single-single aja ya. Jadi yang mendaftar di 4 STAN seluruhnya berjumlah, berarti yang ditanya apa? Si D4 ini ada berapa orang? Nah, tinggal hitung aja. Berarti 100 sama dengan 10 tambah 50, 60. 60 kurang 20, 40. Tambah D4. Berarti, nah ini gampang kan? Berarti D4-nya harus berapa nih? 40 tambah anak D4. D4 harus berapa biar jadi 100? Jadi 60. Selesai. Berarti jawabannya adalah 60. Ya, jawabannya adalah 60. Kenapa nggak kita kurang-kurang lagi? Karena pertanyaannya adalah nggak ada kata-kata hanya. Jadi yang mendaftar di 4 STAN 60 orang. Jika ada di sini masuk, jadi yang mendaftar hanya di 4 STAN, hanya di 4. Kalau hanya di 4, ini anak di 4 60 nih. Kalau yang benar-benar tok di 4, itu kita kurang dengan 20. 20 orang yang mendaftar double kan. Yang hanya di 4 itu ada berapa orang? Kita main aja di sini ya, tambahan. Hanya di 4 berarti anak D4 ada 60 nih. Cuman yang daftar D4 juga daftar ke D1. Ada berapa orang memang yang daftar D4 D1? Ada 20. Berarti kurang 20. Sama dengan berapa? 40. Itu dia yang hanya D4 tanpa daftar D1. Nah, kemudian kita lihat nomor 9 nih. Ini gampang nih ya. Semuanya nih masih dua-dua himpunan nih. Masih 2 himpunan. Nomor 10 nih yang udah 3. Dari 10 orang yang diteliti. 10 orang yang diteliti. Oke, totalnya 10 orang. Sama dengan 6 orang mengatakan memerlukan HP dalam kehidupan. Dia perlu HP, oke. Plus 6. 3 orang mengatakan tidak memerlukan HP. Tidak memerlukan HP. Single lagi. Tambah 3. Dan 3 orang mengatakan kadang perlu, kadang enggak. Inilah dia yang poligami nih. Kadang perlu HP, kadang juga enggak. Berarti kurang 3. Berapa orang yang tidak mengatakan apapun? Nah, yang enggak mengatakan apapun, berarti tambah. Tambah berapa orang? Enggak tahu. Suatu yang enggak tahu kita misalkan dengan X, boleh. Terus, hitungannya berarti 10 sama dengan 6, 3 kurang 3 habis, tambah X. Berarti X-nya harus berapa? Biar jadi 10, X-nya haruslah 4. X itu tadi apa? Orang yang tidak mengatakan apapun. Ada berapa banyak? Ada 4. Nah, nomor 10. Nah, ini kita masuk ke 3 keluarga. Jawab. Sebuah kedai kopi internasional menjual kopi jenis Kolombia. Menjual kopi jenis-jenis Kolombia, Jamaika, Brasilia. 3 ya. Atau kombinasi dari ketiganya. Oke. Dari seluruh campurannya, 33 berisi Kolombia. Oke, mulai. 33 Kolombia.
43 Jamaika, single-single nih, tambah 43. 42 kopi Brasilia, berarti tambah 42. Dari ketiganya, setidak-tidaknya berisi 16 Kolombia dan Jamaika. Masuk poligami, kurang 16. Kemudian 18 Jamaika dan Brasilia. 18 Jamaika dan Brasilia berarti tambah, kurang. Karena dia poli, 18. 8 Brasilia dan Kolombia. Poligami lagi, kurang 8. Berarti setiap yang poligami itu semuanya kita kurang. Serta 5 yang berisi ketiganya. Kalau trigami, tambah 5. Berapa campuran kopi yang berbeda yang dijual di kedai tersebut? Berarti dia tanya total. Berarti total campuran kopinya ada berapa? Sama dengan total. Ya. Nah, tinggal hitung. Hitung. Ini berapa nih semuanya nih? 33 tambah 43 tambah 42. Biasanya kalau saya ngitungnya gini, 33 kurang 16. 33 kurang 16. Triknya masing-masing ya. Gimana teknik berhitungnya? 33 kurang 16 itu 17. Kemudian 43 kurang 18 itu 25. Tambah 25. Kemudian tambah 42 kurang 8. 42 kurang 8. 42. Ini kan tinggal min 8 tambah 5 nih. Min 8 tambah 5, min 3. Minus 3. Berarti 42 kurang 3. 42 kurang 3 yaitu 39. Nah, sama dengan total. Biasanya kalau saya triknya tuh nggak selesain semuanya. Kalau ngitungnya tuh main ujungnya aja. Ini kan angka ujungnya nih. Oh, ada yang sama nih ya. 1-1. Berarti harus nih. Berarti sama dengan totalnya berapa? 9 tambah 5, 14. 14 tambah 7, ujungnya udah pasti angka 1 ya. Angka 1. Berarti jawabannya kalau nggak A, D yang 1 ujung. Nah, berarti tadi kita ada sisa 2 ya. 9 tambah 5, 14. 14 tambah 14 tambah 7 itu 21. Berarti ada kita simpan angka 2. 1 tambah 2, 3. 3 tambah 3, 6. 6 tambah 2, 8. Berarti 81 inilah total campuran kopi. Paham ya? Walaupun 3, itu dia yang poligami konsepnya sama. Yang poligami tetap kita kurang. Selanjutnya sama. Yang trigami, yang enggak kedua-duanya, yang enggak ketiga-tiganya, semuanya kita tambah. Tok yang dikurang hanya yang poligami. Paham ya? Ini teknik perhitungan aja nanti. Mana yang mudah. Oh, mau tambah dulu. Habis itu ini sesama minus ditambah. Nanti baru dikurang. Terserah gimana enaknya. Nomor 11. Nomor 11. Ini dari 30 pelamar kerja. Oke, 30 ya. Berarti total ini. Total sama dengan. Jawab 30. Karena ini total sama dengan 14 orang memiliki pengalaman kerja minimal 4 tahun. Oke, 14 orang. Single. 14. 18 orang memiliki gelar sarjana. Single lagi. Tambah 18. Dan 3 orang tidak bergelar sarjana. Dia nggak bergelar sarjana dan pengalaman kerja minimal 4 tahun juga dia kurang. Berarti ini kalimatnya apa? 3 orang tidak bergelar sarjana dan pengalaman kerja minimal 4 tahun dia juga nggak punya. Berarti dia yang tidak kan? Berarti kita tambah 3. Tambah 3. Berapakah jumlah pelamar kerja yang bergelar sarjana dengan pengalaman kerja minimal 4 tahun? Nah, berarti dia tanya ini yang poligami. Jadi yang pengalaman kerja minimal 4 tahun dan yang memiliki gelar sarjana berapa orang? Karena dia poligami berarti kita kurang. Karena dia
nggak kita tahu dan yang mau kita cari, kita misalkan dengan S misalnya. Oke, berarti langsung 30 sama dengan berapa? 3 tambah 8, 11, 11 tambah 4, 5. Berarti angka ujungnya 5. 1, sebenarnya ini gampang ya, 32. 14 tambah 8 kan 32, tambah 3, 35. 35 dikurang S. Berarti berarti ini 35 dikurang sama apa? Biar dapat 30. 35 dikurang S ini harus kita ganti sama angka apa nih? Biar jadi 30. S-nya diganti dengan sama dengan 5. Ya kan? Oke lah kalau angka kecil-kecil, Kak, kita bisa nebak. Kalau angka yang besar-besar, kayak tadi lagi. Cara 2, misalnya mau pakai yang guru-guru ngajarin waktu dulu. 30 sama dengan 35 kurang S. Berarti ini kan S-nya nih bernilai minus nih, min S. Nah, pindahkan kemari biar cantik dia, enak kita lihat. Berarti S, min S, kalau pindah, min S, pindah ruas jadi S. Nah, kalau orang-orang negatif suruh pindah. Suruh hijrah biar dia positif. Kemudian 35 sebelah kanan. 35, 30-nya pindah. Yang plus jadi minus. Minus 30. Nah, gitu dia. Berarti S-nya berapa? Berarti didapat S sama dengan 5. Siapa S? S itu adalah jumlah pelamar yang bergelar sarjana dengan pengalaman kerja minimal 4 tahun. Ada dua-dua sama dia, berarti ada 5 orang. Paham ya? Jadi seperti itu. Next. Nah, ini kan sebenarnya pengecoh aja nih. Ini hati-hati ya. Ini main angka 4 di sini. Angka 4 ini nggak ngaruh. Dia cuma sebagai keterangan 14 orang ini. Siapa 14 orang ini? Yang memiliki pengalaman kerja minimal 4 tahun. Oke, hati-hati ya. Ini pernah saya pengalaman ketika ngasih soal ini ke siswa, dia bingung. Kak, banyak kali angkanya. 4 tahun ini ngaruh nggak? Enggak, dia tuh cuman keterangan. Jadi seakan-akan soalnya itu banyak kali angka, padahal angka yang ngaruhnya cuma 30, 14, 18. Makanya soalnya itu dibaca. Kalau udah sering-sering jawab soal, udah tahu kita apa sih maksud soal ini. Udah terpikir sama kita. Oke, terus kalau nomor 12. Jawab. Nomor 12 ini apa ditanya nih? Suatu kelas terdiri atas 48 anak. Oke, 48 anak. Berarti total anak semuanya 48. Sama dengan, ada kasus apa nih dari 48 anak ini? Dari seluruh anak yang mengikuti kegiatan ekstrakurikuler, tercatat 20. Oke, dari seluruh anak yang mengikuti kegiatan ekstrakurikuler, tercatat 20 anak mengikuti seni. Plus, karena single. Kemudian, 25 anak olahraga, single, plus. Ada lagi 12 anak ekstra pramuka, single lagi. Tambah 12. Terus 10 anak mengikuti ekstra kesenian dan olahraga. Nah, masuk yang poligami. Seni dan olahraga ada 10 orang, kurang. 5 anak ekstra kesenian dan pramuka. Oke, kurang lagi. 6 anak mengikuti ekstra olahraga dan pramuka. Poligami lagi, kurang 6. Sedangkan 4 anak mengikuti seni, olahraga, pramuka, trigami, berarti tambah 4. Jumlah anak yang mengikuti kegiatan ekstrakurikuler ada berapa orang? Berarti dia tanya dari seluruh anak yang mengikuti kegiatan ekstrakurikuler ada berapa orang? Nah, jadi kalau soal yang kayak gini, ini suatu kelas terdiri atas 48 orang. Dari seluruh anak yang mengikuti kegiatan ekstrakurikuler, tercatat 20 anak mengikuti ekstra kesenian. 20 tambah 25 tambah 12 kurang 10 kurang 6 tambah 4.
Nah, kalau soal kayak gini tuh ada dua cara ngitungnya ya. Yang pertama, dia nanya sama kita, jumlah anak yang mengikuti ekstrakurikuler berarti ada berapa orang sih dari 48 anak ini? Berarti kita harus tahu anak-anak yang nggak ikut berapa orang. Nah, dari 48 ini yang nggak ikut ada berapa orang? Kan dia nggak bilang sama kita nih. Yang dia bilang yang ikut seni ada 20, olahraga ada 25, ekstra pramuka ada 12. Nah, ini anak-anak ekstrakurikuler nih. Dia tanya sama kita, jadi anak yang mengikuti ekstrakurikuler tuh ada berapa orang semuanya? Jadi kita harus tahu yang nggak ikut emang ada berapa orang, kan nggak diinfokan. Nah, kita carilah dia. X ini berarti anak-anak yang nggak ikut, ya kan? Anak-anak yang nggak ikut ekstra kurikuler. X. Apa X itu tidak ikut ekstra kurikuler. Nah, jadi X itu tidak ikut ekstra kurikuler. Oke. Kita cari 48 sama dengan berapa ini? 20. Kalau saya biasanya 20 kurang 10, dapatnya 10. 25 kurang 5 berarti tambah 20. Kemudian 12 saya kurang sama 6 berarti dapatnya 6. Kemudian tambah 4-nya. Tambah X. Oke. Ingat ya, matematika itu gampang, cuman jelas aja urutannya, siapa-siapa, kita turunkan, kita kurangkan. 10 tambah 20, 30. 6 tambah 4, 10. Berarti 30 tambah 10, 40. 40 tambah X. Berarti X-nya harus berapa? X sama dengan, mau pindah rumah, boleh juga 40-nya dipindahkan kemari, berarti 48 kurang 40. X-nya jadi 8. Atau 40 tambah X. X ini harus berapa ya biar jadi 48? Maka X-nya harus 8. Inilah anak yang tidak ikut ekstra, ya, yang tidak ikut ekstra kurikuler. Berarti jumlah anak yang mengikuti ekstra kurikuler berapa? Dengan gampang ya. Jumlah anak yang mengikuti ekstra kurikuler, jumlah anak yang mengikuti ekstra kurikuler berarti total anak ada 48, yang nggak ikut ada 8 orang, berarti sama dengan 40. Ya kan? Yang penting logis ya. Nah, jadi itu caranya. Yang semuanya ada berapa orang? 48. Yang nggak ikut ada berapa orang? Ada 8. Berarti yang ikut 40. Atau ada cara kedua. Perhatikan, cara keduanya, suatu kelas terdiri atas 48 anak. Nah, sebenarnya ini, kalau cara kedua ini cuma pengecoh aja ini. Nah, kalau pakai metode 1, ini membantu. Nanti kita cari dulu anak yang nggak ikutnya. Anak yang nggak ikutnya. Nah, kalau cara kedua, ini nggak kita pakai, ini diabaikan aja. Cara keduanya, kita infonya dari sini. Dari seluruh anak yang mengikuti kegiatan ekstra kurikuler tercatat 20. Nah, ya kan? Dari seluruh anak yang mengikuti kegiatan ekstrakurikuler tercatat 20 anak seni. Berarti ekstrakurikuler ini totalnya, inilah yang kita cari. Total yang ikut ekstrakurikuler ada berapa? Berarti total sama dengan total ikut ekstra kurikuler sama dengan 20 seni. Ya kan? 20 seni, kemudian tambah 25 olahraga, tambah 12 pramuka. Kemudian 10 anak seni olahraga, poligami, kurang 10. Kemudian 5 seni pramuka, kurang 5, poligami. Kemudian 6 olahraga pramuka, kurang lagi, kurang 6. Kemudian sedangkan 4 anak, 3-3-nya, tambah 4. Nah, gini dia, cuman nggak ada XX di sini, karena kita cuman mau hitung si total ekstra ini. Berarti total ekstra berapa? 20 20
kurang 10 tadi berapa? 10. 10 tambah 25 kurang 5, 20. Kemudian 12 kurang 6, 6 ya, ini ya maksudnya ya. 12 kurang 6 dapatnya 6 tambah 4. Berarti sama dengan berapa? 40. Langsung. Nah, jawabannya sama ya kan? Kalau ini setelah kita dapatin X, masuk selangkah lagi. Dikurang sama si total anak 48. Kalau pakai cara kedua, itu langsung aja. Berarti itulah yang anak-anak total ekstrakurikuler. Ya, paham ya? Jadi seluruh anak mengikuti kegiatan ekstrakurikuler, inilah catatannya. 20 seni, 25 olahraga, 12 pramuka. Jadi totalnya ada berapa? Itulah kayak gini. Tambah, yang poligami dikurang. Nah, itulah anak-anak yang ikut ekstrakurikuler. Sama kayak tadi. Yang sebelum-sebelumnya. Oke, nah nomor 13. 13 nih main apa ini? Main simbol ya. Ini soal stan 2000 sekian ini. Kita tes jawab. 60 dari 60 orang anak. Oke, total berarti. 60 orang anak sama dengan diketahui bahwa 37 orang suka sayur. 37 sayur. 19 ikan tambah karena single kan. 19. Dan X orang tidak menyukai keduanya. Dan X berarti dia nggak tahu nih X-nya berapa orang, dia misalkan dengan X orang nggak menyukai sesuatu yang enggak, itu tambah X. Kemudian berapa orang anak yang menyukai sayuran dan ikan? Nah, berarti berapa orang yang poligami? Nah, yang poligami kita kurang. Kita kurang sama P, poligami ya. P. Nah, berarti di sini kita carinya siapa? Kita carinya si P. Nah, jangan terkecoh sama si X ya. X di sini itu udah diinfokan di soal kan. Sebelumnya kita X itu kita yang buat. Nah, simbol dari kita. Tapi di sini X-nya memang info dari soal. Jadi jangan terkecoh. Ini kok ada 2 variabel nih. Sebelumnya cuma ada 1. Ingat, ini memang dari soal. Yang ditanya sama kita si P. Berarti nanti harus dapat P-nya berapa. P sama dengan berapa. Nah, berarti 60 sama dengan 37 tambah 19 berapa? 56 ya? 56. Pelan-pelan ya, jangan bingung-bingung. Tambah X kurang P. Kurang P. Berarti P-nya pindahkan aja. Kan kita mau cari P nih. P-nya tinggalkan sendiri. Karena di sini negatif, kita bawa dia ke kiri. P jadi positif ya kalau dipindahin, sama dengan 56 tambah X. Nah, ini kan emang warga sebelah kanan. Warga sebelah kanan ditulis dulu biar nggak bingung. 56 tambah X. Nah, P-nya pindah. Berarti sebelah sini tetap 56 tambah X. 60-nya pindahkan kemari. Berarti kurang. Karena dasarnya plus, pindah rumah jadi minus. Nah, minus 60. Nah, berarti P sama dengan 56 kurang 60. Nah, kayak biasa ya. Biasanya kita apa? Ada utang 60, bayar 56, berarti masih berutang. Berutang 4, lambang utang minus. Min 4 tambah X. Nah, X-nya turunkan. 56 kurang 4 kurang 60 minus 4. Minus 4 tambah X. Nah, berarti ada nggak versi jawaban gini? Min 4. Oh, enggak nih. X-nya duluan nih. Nah, X-nya duluan. Tinggal lihat, sebenarnya lihat gini juga boleh. X-nya bernilai plus. Mana X yang bernilai plus? Ini semua bernilai plus kan? X-nya yang awal A, B, C semua bernilai plus. Berarti yang D udah pasti salah. Karena X-nya bernilai minus. Jadi ini udah pasti salah nih. Masa? Dan X orang tidak menyukai keduanya, masa minus? Mana ada jumlah orang minus ya? Berarti dia udah pasti salah. Jangan sampai kalaupun nggak sempat nyari lagi habis waktu, jangan sampai milih D. Ini karena jawabannya udah pasti salah. Kita udah bisa mastiin ini mutlak salah.
Jadi kita tinggal milih A, B, C. Ini juga nggak mungkin 56 orang, ya kan? Karena ini aja 60. Terus jawabannya adalah antara A sama B. Nah, lihat nih, X-nya plus. 4-nya bernilai minus. 4-nya bernilai minus, berarti cuma ada di B. Nah, oke. Kalau secara matematis, ini kan gini, ditukar tempatnya. Berarti P sama dengan X-nya ditulis duluan, bernilai plus. Biar lebih cantik penulisannya. Berarti 4-nya bernilai minus. Minus 4. Nah, sama ya. Itu dia pemahamannya. Kalaupun nanti bingung atau apa, lihat aja. X-nya ini harus plus nih. Mana nih? Oh, ABC plus nih. 4-nya harus bernilai minus. Berarti B pilihannya. Oke, nomor 14. Ini ke bawah aja. 14. Kita tengok nih seperti apa. Klub olahraga sehat memiliki 72 orang. Jika 12 orang anggota klub tersebut suka sepak bola dan basket, voli, 9 orang menyukai olahraga lain selain jenis kedua olahraga tersebut. Dan jumlah anggota yang menyukai basket 2 kali lebih banyak. Oke. Lebih fokus ya. Memiliki 72 orang. Klubnya ada 72, berarti total. Totalnya 72 sama dengan. Jika 12 orang anggota klub menyukai olahraga sepak bola dan basket. Berarti ini poligami ya, minus 12. Kemudian 9 orang menyukai olahraga lain selain kedua jenis olahraga tersebut. Berarti tambah. Dia suka olahraga lain, apa yang dia suka terserah lah. Pokoknya dia single. Tambah berarti penilainya tambah. Dan jumlah anggota yang menyukai basket yang menyukai basket 2 kali lebih banyak dari jumlah anggota yang menyukai sepak bola. Nah, ini kita main. Kita tes. Yang sepak bola ada berapa orang? Kan nggak dibilang, nggak tahu nih. Yang suka sepak bola juga nggak tahu berapa. Karena nggak tahu kita main S. Misalnya yang suka sepak bola sebanyak S orang. Kalau yang suka sepak bola sebanyak S orang, berarti basket berapa orang? Dan jumlah anggota yang menyukai basket 2 kali lebih banyak dari jumlah anggota yang menyukai sepak bola. Berarti kalau sepak bolanya S, basketnya berapa? 2 kali S. 2S. Nah, misalnya sepak bolanya ada 4 orang, berarti basketnya 2 kali 2, 4. Misalnya yang suka sepak bola ada 10 orang. Berarti yang suka basket 2 kali lipat dari 2 kali lebih banyak dari sepak bola. Berarti kalau sepak bolanya 10, basketnya 20. Itu kan kalau diketahui. Kalau nggak diketahui, ya udah panggil aja simbol. Misalnya S. Berarti basket 2 kali si S. Nanti tergantung S-nya dapat berapa. Ya, balik lagi ke persamaannya. Berarti 72 total sama dengan minus 12 karena dia poligami. Basket sama sepak bola. Poligami minus tandanya. Kemudian tambah 9. Dan jumlah anggota yang menyukai basket. Berarti basket, udah tahu tadi kita udah rancang. 2S. 2 kali sepak bola. Tambah sih sepak bola. Simbolnya S. Next, berarti 72 sama dengan minus 12 tambah 9. Utang 12. Bayar 9. Berarti ada sisa utangnya 3. Kemudian tambah 2 biji es tambah 1 biji es, berarti totalnya 3 es. Ya. Terus, ini pindah rumah aja. Minus 3 ini pindahkan ke sebelah kanan. Berarti 72 tambah 3. 72 tambah 3 sama dengan 3S-nya masih sebelah kanan. Berarti ini dapatnya 72 tambah 3, 75 sama dengan 3S. 3 kali S itu dapat 75. Berarti kalau 1 biji S berapa? 1 biji S, kalau 3S 75. Kalau 1S 75 bagi 3. 75 bagi 3, 25. Nah, inilah dia anak sepak bola. Ya. Berarti anak sepak bola ada 25. Berarti basket
basket itu adalah 2 kali si S. Berarti sama dengan 2 kali 25. Berapa? Sama dengan 50. 50 orang basket. Oke. Ya, berapa jumlah anggota yang hanya. Ada kata-kata hanya. Nah, hati-hati. Kalau berapa orang jumlah anggota yang menyukai basket? Nggak ada kata hanya. Jawabannya langsung E, 50. Nah, ini hanya. Hati-hati ya. Berarti hanya basket. Yang total anak basket ada 50. Kurang sama yang berpoligami mana? 12. Ya kan? 12 orang yang masuk ke bola, masuk ke basket. Nah, buanglah orang ini. Kurang 12 sama dengan 38. Nah, inilah yang hanya basket tok. Nggak ada di sepak bola. Maka jawabannya bukan E, tapi D, 38. Hati-hati ya sama kata hanya. Kita nggak pedulikan hanya ini, jawabannya juga ada 50. Tapi salah. Ya, ada kata hanya. Jangan lupa dibuang dulu yang berpoligaminya. Tok yang memang murni single. Mana? Ada 38. Nah, kita cukup dulu sampai di nomor 14. Nanti kalau ada lain waktu kita coba bahas lagi ya. 22 nih banyak yang Banyak yang 3 ya, 3 himpunan. Ya, kalau ada salah saya minta maaf. Kalau misalnya ada berbagai macam pertanyaan boleh ditulis di kolom komentar, nanti coba kita jawab sama-sama ya. Semoga bermanfaat. Kalau ada kesalahan boleh ditulis juga biar bisa kita perbaiki. Assalamualaikum.